Ini bukan barang resmi Suburaya. Yo, what's up guys, and welcome back to my YouTube channel. Masih bersama gua Felix Kusuma, reviewer action figure dari berbagai macam merek dan lini. Dan kali ini kita kembali ke lini Ultraman ya, dan kita akan melakukan sebuah unboxing dan juga review dari sebuah merek baru ya. Jadi ini mereknya adalah ACG Spectrum ya, atau ACG Spectrum. Dan ya, seperti yang gua sampaikan di awal tadi, barang yang satu ini bukanlah barang resmi Suburaya. Ya, jadi di sini kalau kalian lihat ya guys, jadi penampakan kotaknya itu seperti ini. Jadi kalian bisa melihat ada gambarnya si Sophie di sini. Dan ya, bisa kalian lihat juga di sini ada tulisannya Ultraman Sophie ya. Dan ya, di sini ada beberapa logo-logo. Dan ya, di sini ada tulisannya Ultra Mega dan juga tulisan apalah ini, Cina atau Jepang, gua juga kurang pasti. Dan ya, di sini sebenarnya kalau kalian lihat lebih dekat ya guys, ini coba gua zoom, nggak tahu bisa kelihatan nggak sih. Oke, jadi di sini ini ada tulisannya Suburaya Productions License by UMC ya. Jadi meskipun ada tulisan Suburaya Productions-nya, tapi ini bukanlah barang resmi dari Suburaya karena license by UMC. Jadi UMC itu adalah Ultraman Chayo. Jadi seperti yang kalian tahu, si Chayo itu adalah perusahaan dari Thailand yang sempat ada sedikit keributan ya dengan Suburaya Production terkait lisensi ya. Dan ya, jadi sekali lagi ini bukanlah barang resmi. Dan ya, penampakan samping boxnya seperti ini, ada tulisannya Ultraman, ada gambar Ultraman-nya juga di situ. Tampak belakangnya seperti ini ya guys. Jadi ada pose si Sophie sedang terbang di sana. Ada pose si Sophie yang menembakkan kosennya. Ada si Sophie yang kepalanya sedang kebakaran ya, dan juga pose siap bertarungnya si Sophie. Dan ya, kurang lebih seperti itu untuk penampakan boxnya. Dan seperti yang kalian lihat, ini boxnya masih segel ya. Ini barangnya masih baru. Jadi ini gue beli seharga 150 ringgit Malaysia ya. Dimana kalau dirupiahkan itu kurang lebih sekitar 500.000 rupiah. Jadi ya, nggak terlalu mahal sih kalau menurut gue ya. Jadi kita lihat saja kira-kira dengan harga 150 ringgit Malaysia atau kurang lebih 500.000 rupiah, seperti apa barang yang akan kita dapatkan ya dari barang yang tidak resmi ini. Oke, jadi ya, ini untuk kotaknya seperti ini. Bukanya gimana ya? Oke, seperti ini, dibuka ke samping ya. Dan ya, untuk kotaknya sendiri cukup keren kalau menurut gua ya, dibuka ke samping seperti itu ya. Dan ya, bisa dilihat di sini ada manualnya. Ini kita coba keluarkan aja dulu kompartemennya. Oke, jadi bisa kalian lihat di sini ya guys. Jadi untuk kompartemennya sendiri ini ada dua, dan oke, kita dapat stand X juga, nice. Dan ya, untuk kompartemennya ada dua. Jadi kompartemen pertama itu adalah si figurnya ya guys, si Sophie-nya. Lalu kemudian yang kompartemen kedua ini adalah aksesorisnya. Ini ada dapat efek kosennya, ada api yang untuk ditaruh di atas kepalanya Sophie, dapat dua pasang optional hand, dan juga ini adalah magnet ya, karena nanti bisa menyala ya guys untuk mata dan juga color timernya si Sophie ini ya. Jadi kita coba lihat lebih dekat untuk manualnya ya guys. Jadi ya, seperti ini manualnya. Petunjuk untuk mengganti optional hand, petunjuk untuk menggunakan kosennya, dan juga petunjuk untuk mengaktifkan LED-nya ya. Oke. Dan ya, seperti itu untuk boxnya, dan langsung saja kita masuk ke figurnya. Ya, jadi ini dia figurnya dari dalam blisternya. Langsung saja kita
buka, dan ini masih segel ya guys, ternyata seperti yang bisa kalian lihat di sini masih segel. Kita buka dulu segelnya. Oke. Dan ya, langsung saja kita keluarkan figurnya. Dan ya, inilah dia guys, ACG Spectrum Sophie ya. Dan iya, bisa gua bilang sih impresi pertama gua cukup solid ya, cukup solid. Bahannya tidak letoy ya, meskipun ini bukan barang resmi. Dan ya, satu hal yang langsung gue bisa notice di sini, ini adalah skalanya. Jadi figur ini gede ya guys. Jadi skalanya ini kalau menurut gue lebih gede daripada Ultra X ya. Jadi ini tingginya kalau nggak salah sekitar 18 cm ya. Jadi kalau SHF itu biasanya 14-15 cm, Ultra X itu kurang lebih 16,5 cm. Dan ya, si ACG Spectrum Sophie ini tingginya 18 cm ya. Jadi ini cukup besar, mungkin hampir seperti skala SIC ya kalau di Kamen Rider ya, Super Imaginative Chogokin mungkin ya. Gua nggak punya SIC di sini sementara ini, jadi gua nggak bisa melakukan komparasi untuk tingginya, tapi kurang lebih setinggi itu ya guys. Jadi memang barang ini kurang cocok untuk kalian pajang samping-sampingan kalau misalnya kalian punya SHF atau Ultra X ya. Jadi si ACG Spectrum ini akan tetap jauh lebih gede ya daripada si SHF atau Ultra X milik kalian. Dan ya, seperti itu untuk skalanya. Dan ya, kita coba lihat detailnya lebih dekat ya guys. Yap, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini ya guys. Ini untuk detailnya sih kalau menurut gua cukup lumayan rapi. Oke. Dan ya, untuk proporsinya juga cukup lumayan menarik. Dan ya, di sini untuk bahannya sendiri menurut gue sih juga cukup oke ya untuk bahannya. Jadi ya, catnya sendiri juga menurut gue sih cukup bagus sih ya ini kalau gue perhatikan ya guys. Jadi ya, bisa kalian lihat sampai ke bawah. Menurut gue sih untuk barang ini cukup bagus dari segi detailnya. Dan ya, langsung saja kita coba cek untuk artikulasinya ya guys. Jadi melihat ke atas sangat bagus ya, dan menunduk ke bawahnya sejauh ini bagus juga. Oke, melihat ke kiri, melihat ke kanan, oke, bisa berputar dibantu dengan artikulasi dari lehernya seperti itu. Oke, bisa miring kiri, bisa miring kanan juga seperti ini, bisa berputar juga lehernya, nggak ada masalah. Lalu kemudian bagaimana dengan artikulasi di lengannya? Ya, kalau kita angkat terlalu tinggi dia akan lepas seperti ini ya guys. Jadi ini bukan patah, hanya lepas saja. Oke, aman. Ya. Dan kemudian ini cukup mudah untuk lepas ya, untuk joinnya ini guys. Oke. Jadi dari segi kualitas join menurut gua agak biasa aja. Dan ya, di sini bisa kalian lihat ada butterfly join ya guys, jadi bisa ditekuk keluar seperti itu. Oke. Lalu kemudian tidak ada bicep swivel, jadi sama seperti SF-nya Sophie ya. Tidak ada bicep swivel. Lalu kemudian ini double join. Yap, bagus banget, bisa menekuk sangat dalam seperti ini guys. Oke, lalu kemudian artikulasi di pergelangan tangan bisa diputar, ditekuk-tekuk dikit. Oke, kurang lebih seperti itu untuk artikulasi bagian lengannya. Lalu kemudian kita lanjut kepada artikulasi dada dan perutnya. Dada dan perut untuk membusung ke belakang cukup bagus ya guys,
sejauh ini. Membungkuk ke depan juga bagus banget untuk membungkuk ke depannya. Oke, bisa miring kiri, bisa miring kanan, bisa diputar-putar juga seperti ini. Nice, nggak ada masalah. Lalu kemudian kita lanjut kepada artikulasi kaki. Kaki menendang ke depan, kurang lebih 90 derajat ya guys. Lalu kemudian menendang ke belakangnya. Oke, di sini lagi-lagi lepas. Nih, coba kita pasangkan kembali. Oke, bisa. Untuk menendang ke belakangnya cuman bisa sejauh ini ya guys. Dan ya, double joint juga untuk kakinya, jadi bisa menekuk sedalam ini. Lalu kemudian artikulasi di pergelangan kakinya bisa berputar kiri, berputar kanan, ke atas, ke bawah, dan persis sama seperti SAF juga bisa ditekuk bagian ujungnya ya. Dan ya, ada artikulasi di pangkal pahanya juga, bisa berputar kiri kanan seperti ini. Dan untuk split gua rasa bisa ya, bisa split juga sejauh ini. Jadi ya, untuk artikulasi cukup lumayan. Cuman memang seperti yang bisa kalian lihat tadi, ketika kalian agak memaksakan sedikit, joinnya tadi itu pasti akan lepas ya. Jadi ya, kurang lebih seperti itu. Dan untuk bahannya ini setelah gue pegang-pegang juga, plastiknya menurut gue berbeda dengan plastik yang biasa digunakan Bandai di SAF ya. Kalau menurut gue sih, plastik yang digunakan Bandai di SAF terasa lebih premium ya, terasa lebih bagus sih. Kalau yang ini plastiknya agak seperti plastik yang agak lebih murah sih. Jadi ya, sesuai harganya sih ya. Harganya jauh lebih murah juga dibanding SAF-nya. Jadi ya, nggak bisa komplain banyak. Dan berikutnya kita lanjut ke kompartemen keduanya. Di sini untuk kompartemen kedua ini isinya aksesoris-aksesorisnya. Ini masih segel juga. Coba kita buka dulu untuk kompartemennya ini ya guys. Ya, jadi di sini kita buka dan ya, kompartemennya seperti ini. Jadi ya, pertama-tama kita coba lihat untuk efek kosennya si Sophie. Jadi ini efek kosennya pun masih ada segelnya juga seperti ini ya guys. Jadi ya, coba kita buka untuk segelnya. Ini gue nggak ngerti sih kenapa sampai harus dibuat segelnya juga seperti itu. Oke, jadi ya, ini untuk efek kosennya ini nanti langsung masuk ke bagian dalam tangannya ya. Oke, jadi ya, langsung saya coba kita tukarkan ya di sini guys untuk optional handnya. Oke, joinnya seperti ini guys. Dan ya, coba kita masukkan. Yap, langsung masuk seperti itu. Cukup mudah sih ini untuk memasukkan efeknya. Tapi sanggupkah dia menopang efeknya itu? Oke, jadi kalau menurut gua sih ini agak letoy sih ya untuk joinnya. Dia nggak begitu kuat untuk menahan efek kosennya. Kita zoom out dikit biar kelihatan. Yap, seperti yang bisa kalian lihat guys ya, ini agak jatuh dianya. Dia nggak gitu kuat untuk menahan. Ini ya, kurang lebih seperti ini ya guys untuk menembakkan kosennya. Oke, lalu kemudian apa lagi ya, kita pakaikan
optional hand yang ini. Oke, optional hand yang ini. Dan juga tangan kirinya sekalian kita ganti. Kita pakein optional handnya yang tangan terbuka seperti ini, ya, yang akan memegang bagian kepalanya, dan lagi-lagi copot juga ini. Oke. Dan ya, kita ambil efek apinya tersebut yang ini ya guys. Oke, dan ini efek apinya harusnya langsung masuk ke bagian sini seperti ini. Wow, tolong, kepalaku kebakaran, ya, kurang lebih seperti itu mungkin. Dan berikutnya kita ambil magnetnya ya guys. Ini ada magnetnya di sini. Jadi ini harusnya kalau ditempelkan, nah bisa kalian lihat guys, color timernya menyala, ya. Lalu kemudian kalau kita tempelkan di bagian kepalanya, yap, matanya menyala ya guys. Jadi ini coba lighting gua matiin dulu biar bisa kelihatan. Yap. Oke. Jadi seperti ini ya guys ya. Bisa kalian lihat di sini bagian dada, color timernya, dan juga matanya bisa menyala ya guys. Dan kalau kita sentuh sekali lagi di bagian color timernya, ini akan berkedip-kedip merah seperti ini ya. Ning nung, ning nung, ning nung, ning nung, ning nung, seperti itu. Gimana menurut kalian guys? Kalau menurut gue sih keren banget sih ya untuk gimmicknya ini. Dan kalau ditekan lagi dia akan mati, kalau ditekan lagi akan menyala, color timernya biru. Kalau untuk matanya cuman bisa mati dan nyala seperti itu ya guys. Jadi ya, kalau menurut gue pribadi sih cukup menarik sih untuk figur ACG Spectrum Sophie-nya ini. Jadi ya, memang dari segi material bukan yang terbaik ya kalau kita bandingkan dengan SI Figures, dan juga dari segi skalanya ini gede ya. Jadi agak kurang cocok kalau ingin disandingkan dengan SIF ataupun Ultra X ya. Tapi selebihnya kalau menurut gua cukup lumayan. Apalagi harganya cuma Rp150 Malaysia atau Rp500.000. Dapat aksesoris kosennya lengkap, dapat bagian api juga tadi buat di atas kepalanya, lalu ada gimmick LED ya atau lampu di mana color timer dan juga matanya bisa menyala seperti itu guys. Jadi ya, menurut gue sih cukup worth untuk figur yang satu ini. Dan ya, seperti biasa, jangan lupa like videonya kalau kalian suka, dan kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa share videonya ke teman-teman kalian biar mereka juga bisa ikut keracun. Dan kalau kalian pendatang baru juga jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan juga aktifkan notifikasi loncengnya biar nggak ketinggalan video-video unboxing dan juga review yang berikutnya. Gua Felix Kusuma pamit undur diri, dan kita jumpa lagi di video yang selanjutnya. Ciao.